133, this is your captain speaking. Hai semua, semoga kabarmu si pendengar sejati podcast This is your captain speaking baik dan sehat ya. Karena ini pertama kalinya aku ngisi podcast, kenalin aku Ashila dari External Relations. Di episode podcast kali ini, kita bakal kenalan sama para kapten dari bidang Sipaling Development HMFT ITB 2022-2023, yaitu Human Development. Mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan masing-masing Kapten Humdev di sini nih. Mulai dari Kaisan dulu, Sabi perkenalan singkat, terus bisa dilanjut ke direktur-direktur lainnya. Langsung aja ya. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam itu kalian nonton podcast ini. Kali lagi aku Muhammad Ihsan Maulana, biasa dipanggil Ihsan dari Teknik Fisika Angkatan 2019. Dan di kemudian kali ini jadi Vice President Human Development. Jadi gimana, langsung nunjuk atau gimana sih? Tunjuk aja, tunjuk. Tunjuk dari yang paling pertama biasanya Kardev, Ayoko. Halo, Hai. teman-teman semua. Saya Enrico sebagai Direktur Career Development. Halo, salam kenal. Halo, Kak Riko. So, lanjut. Yaudah aku tunjuk deh Kak Ito. Halo semua. Kenalin, gue itu sebagai Direktur Technological Studies Humdev. Langsung tunjuk ya, Axel. Aku Axel dari Director Product Innovation Development. Oke, lanjut. Kak Raisal deh. Halo, saya Raisal Tawardana, biasa dipanggil Raisal atau Isal, di sini sebagai Director dari Skill Development. Oke, terakhir Kak Iwan. Oke, halo, salam kenal semuanya. Kenalin gue Iwan Selain, biasa dipanggil Iwan, di sini sebagai Direktur dari Professional Development. Salam kenal semua. Oke. Udah semua kan ya? Aku takut miss deh. Belum, ini ada dua yang belum kenalan, Devi aja sama Imade. Oh iya, wah parah nih. Emang perlu ya? Perlu lah. Biar kangen kenal juga. Oh iya deh, kenalin dah. Halo, kenalin semua. Aku Mandira Teh Putra Mas, bisa dipanggil Dera. Sini jadi teknis, lanjut ITB Devi, boleh ITB Devi. Udah bukannya ITB Devi. Oke deh, teman-teman Humdev, kenalin aku Devi, di sini jadi timekeeper. Oke, Sabi lanjut aja nih. Mungkin pertanyaan pertama itu buat Kaisan. Lagi sibuk ngapain aja belakangan ini? Terus aku dengar nih dari temen aku kalau Kaisan lagi KP di Indramayu bareng Kak Iwan ya. Bener gak? Benar. Nah, boleh tuh Kaisan sama Kak Iwan bolehlah cerita. Betah nggak tuh di sana dan ngapain aja KP-nya? Oh, masalah KP ya Pak dia. Gimana Wan? Kalau dari aku sendiri sih sangat menikmati perjalanan KP di sini, sangat senang dengan indahnya. Kan sebenarnya kita bukan di Indramayu ya, di Balongan. Jadi Balongan tuh kayak kecamatan gitu lah di Indramayu. Di Balongan tuh suasananya sangat indah, banyak debu gitu ya, warnanya kita sangat menikmati itu dan nggak terpaksa sama sekali untuk kerja di sini gitu. Jadi tiap hari itu aku senyum, nggak ada cemberutnya sama sekali, nggak ada mengeluh ke Iwan, makanya aku harus pulang ke Bandung dan nggak ada kayak gitu satu kali pun keluar dari mulutku, ya nggak sih Iwan? Iya benar banget, aku setuju deh sama Ihsan. Ya, aku betah banget sampai nggak pernah pulang ke Bandung selama KP. Nah itu secara garis besar ya. Dari Iwan gimana Wan? Kayaknya Iwan nggak betah banget kalau di Balongan. Aku udah betah banget kan, kayaknya aku nggak bakal balik ke Bandung. Ya, aku mau KP extend 2 bulan lagi deh, saking betahnya. Boleh, ntar kita ajuin ya. Silakan. Gitu, intinya mah sama kayak Ihsan ya. Gitu deh. Aku sebenarnya jujur gak tahu ini sarkastik atau enggak.
Serius ini Isan tuh kalau ngomong selalu jujur tahu. Aku nggak percaya sama Isan. Parah deh. Ya, oke deh kalau gitu. Aku percaya aja. Ngapain tuh KPI di sana? Mungkin Iwan boleh Iwan yang lebih memperhatikan selama KP, karena aku main-main doang di sini. Udah, ini sederhananya ya KP-nya itu bagian apa ya? Bagian nengok-nengok sebenarnya, karena kita kan kebetulan kan Pertamina kan objek vital nasional ya. Jadi cara kita tuh di objek vital nasional, terus pembimbing kita juga bilang kita nggak boleh megang secara langsung. Jadi ya ujung-ujungnya kita cuma melihat, kita nanya, kita ngamatin, kita baca. Jadi sebenarnya mah in a nutshell ya 2 bulan ini ya kita gitu-gitu aja, ngelihat, baca, nanya-nanya. Ini sih gitu. Mungkin kan kalau model lebih ditambahin nggak apa-apa. Biasanya Isan tuh paling sering nanya tahu gitu. Ya udah di Pertamina dapat gelar mahasiswa PKL yang paling sering bertanya gitu ke dosen. Saking aktifnya aku di sana gitu. Ya memang udah dijelasin Iwan secara garis besar ya. Jadi ya kita sebagai mahasiswa PKL-nya boleh nggak boleh buat megang secara langsung gitu karena berbahaya juga kan. Jadi udah cara kita menimba ilmu di sini adalah dengan bertanya. Gitu. Aku sering banget naik kayak sehari itu 2 pertanyaan gitu. Ke Iwan maksudnya, bukan ke pembimbing. Tanya ke Iwan. Wan kapan pulang, Wan? Kan kita nggak mau pulang, San. Kamu gimana sih? Oh iya benar. Kita harus konsistennya dari awal sampai akhir. Iya, ya begitulah. Oke gitu deh. Oke. Intinya kerjaannya kepo-kepoin aja ya, sepertinya. Iya benar banget. Intinya mah itu. Kayak gitu. Ya dan konsepnya proaktif gitu. Konsepnya proaktif. Itu deh istilahnya. Untungnya Iwan proaktif, jadi aku bisa ngekor Iwan aja. Apa sih yang proaktif itu bakal digunain banget sih di dunia kerja. Oke, aku mau nanya Kaisan lagi nih. Motif jadi Vice President Human Development itu apa ya? Ini ada ya di draft draft muker sebenarnya ada tuh panjang, cuma aku lupa motivasinya apa. Intinya pengen secara singkat pengen ngelanjutin apa yang sudah dibawa sama Human Development sebelumnya gitu aja lah. Kalau dibanding Human Development sebelumnya, apa nilai plusnya nih? Nilai plus tuh yang dari yang sekarang lebih dari yang kemarin gitu. Iya, benar. Yang paling kelihatan dari prokernya, karena kalau kemarin kan BP-nya full online ya. Nah sekarang udah mulai kebiasaan lagi ke luring, jadi beberapa poker juga kita plot untuk dilaksanakan secara luring gitu. Salah satu contohnya mungkin nanti bisa dibahas sama direkturnya masing-masing ya, buat poker-poker yang ya sekiranya akan dilaksanakan secara luring. Itu pertama yang membedakan. Terus kedua dari sosial media sendiri kita merombak desainnya menjadi lebih interaktif dan bagus lah intinya kalau gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah desain bukan dari Humdevnya sendiri sih, dari pihak marketingnya, tapi atas request dari aku sendiri gitu. Itu kedua dari desain. Ketiga yang bedain lagi kayak nggak ada deh, udah paling Vice President lebih keren dari yang kemarin aja. Maaf ya Mik kalau dengar gitu ya. Yang bikin Kaisan nyaman di Humdev tuh apa Kak? Dari yang sekarang maksudnya atau di kebetulan kemarin? Yang sekarang. Sekarang, karena baru 2 bulan ya, dan kebetulan nyaman juga. Yang bikin nyaman tuh jelas pertama orang-orangnya gitu. Justru yang terjun langsung buat ngembangin Humdev, pertama beberapa postingan yang tadi berkembang data MFT ya, itu bukan aku yang bikin gitu, justru dari manajer-manajernya, dari direktur-direkturnya, mereka yang ngerjain itu. Nah, aku melihat semangat mereka buat belajar dari nol. Kan mungkin ini sekedar info aja, kalau di Humdev kan kita ngedit-ngeditnya pakai Figma ya. Nah, aku sering dapat banyak pertanyaan dari beberapa manajer tuh cara bikin Figma gimana. Akhirnya aku bikin beberapa video tutorial, beberapa menjawab pertanyaan mereka juga. Dan dari itu aku melihat mereka tuh mau belajar gitu. Dan aku melihat terlepas dari Humdev juga, aku melihat orang yang mau belajar tuh kayaknya seru banget gitu, satisfying melihat orang yang belajar dari nol terus tiba-tiba jadi bisa gitu. Nah, itu yang bikin aku suka aja sih ngeliat orang-orang tipikal kayak gitu. Semoga Kaisan nggak ngekorin manajer-manajer dan direktur-direkturnya aja nih ya. Oke deh. Oh iya nih ada satu
Kan nih podcastnya nggak tahu didengarnya kapan nih. Intinya buat para pendengar, coba di follow ya yang belum nge-follow berkembang.hmft dan di like postingan-postingan. Teman-teman jangan lupa Ya, follow ya. Aku sendiri kayak lupa sih. parah sih. Parah, marahin San. Kalau mau lanjut podcast, kita cek. Habis Ya, ini ntar aku bakal stalking nih. Oke, kalau Kak Iwan nih motivasi di professional development apa nih? Ini motivasi join ProfDev atau motivasi jadi director ProfDev nih? Soalnya beda. Join ProfDev ya. Jadi Ya. mungkin sedikit background juga. Kebetulan aku tuh selama di BP, bukan sama di BP ya, pokoknya selama aku jadi HMF itu aku selalu di ProfDev. Mulai aku dari magang, staff, sampai sekarang jadi director gitu. Jadi awalnya aku mau masuk ProfDev tuh karena aku pikir kayaknya asik nih bakal bisa kenal sama keprofesian TF lebih dalam lagi gitu kan. Terus apalagi kan banyak banget ya kita dengar di mana-mana tuh berita kalau TF tuh keprofesiannya nggak jelas gitu. TF tuh prospeknya simpang siur gitu kan, nggak ada kepastiannya gitu. Nah aku tuh terjun ke ProfDev pada awalnya itu karena mikir apa emang iya ya kalau misalkan TF tuh nggak jelas itu keprofesiannya. Terus dari situlah aku belajar pas magang karena aku suka, ya udah deh sampai sekarang lanjut jadi staff terus jadi director gitu intinya. I see. Berarti udah setia sama ProfDev dari dulu ya? Udah dong, udah pilihan satu terus tuh selama daftar jadi staff gitu pokoknya. Gitu deh. Yang bikin nyaman di HumDev apa Kak? Di HumDev atau di ProfDev? HumDev ya berarti. Di HumDev. Di HumDev ya. Kalau tiap periode tuh beda-beda ya sebenarnya. Kalau misalkan contoh pas aku magang tuh aku suka banget sama sistem staffnya ya, karena kebetulan kan karena magang kan lebih dekatnya sama ProfDev ya dibanding HumDev-nya secara keseluruhan pas itu. Pas itu namanya bukan HumDev ya kalau nggak salah tuh namanya masih pokoknya IPK kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah masih namanya IPK gitu ya. Ya kan Isan ya? Nih Isan kayak bisa. IPK. Nah, kamu dari IPK. Enak aja gitu karena kebetulan lingkup orangnya juga aku suka gitu kan. Terus juga kayak pada punya visi yang sama. Terus pas aku jadi staff juga HumDev-nya enak karena kebetulan yang jadi kepala bidang atau vice president HumDev pas itu kan Mika, dan kebetulan Mika itu kakak himpunan aku gitu. Jadi istilahnya bisa langsung connect gitu lah sama Mika, jadi enak. Terus di staffnya juga enak-enak semua, ProfDev-nya juga kalau diajak kerja sama mau gitu. Terus sekarang pas aku jadi director sekarang sukanya jadi HumDev ya karena teman-temannya juga yang gua klop juga gitu. Ini gue pakai gua aku Sabep kan ya kayak gitulah. Jadi ya karena gue bisa connect ke semuanya, jadi kayak gue deket sama Enrico, gue deket sama Reza, gue jadi paham sama Axel, gue jadi deket sama Ito, sama Isan gitu. Jadi istilahnya kerjasamanya enak. Terus orang-orangnya juga pada mau berkembang karena kan ditertibkan sama kita berkembang ya HumDev gitu. Jadi kayak gue suka sama lingkungannya. Intinya sih itu. Keren. Berarti ini dari jawaban Kak Isan sama Kak Iwan kayaknya HumDev nih pada kompak dan pada nyaman nih, saling connect dan saling berkembang. Asik banget. Oke deh. Mungkin lanjut ke Kaito. Kaito sekarang KP di mana Kak? Dan ngapain tuh? KP di LAN sama Excel juga. Oh sama Kak Excel. Ngapain tuh Kak? Ngapain so? Ngapain tuh? Enggak. Kalau tugasku itu buat driver machine interface buat kereta 2 bulan, walaupun nggak sepenuhnya. Sepenuhnya jadi istilahnya. Karena aku nggak webnya juga nggak terlalu jago juga. Jadinya ya supervisornya juga nyantai. Mungkin kalau nggak enaknya itu ya harus travel PP kalau mau ke kantor tuh 9 kilo kali. 9 kilo satu kali jalan deh, berarti 18. Sesering apa Kak harus ke sana? Kalau awal sih 2 kali seminggu. Pernah 1 minggu full juga. Tapi kalau sekarang udah seminggu sekali. Ada kekeosan nggak tuh? Santai sih. Oh, santai. Kemarin lawan Excel aja menang lawan FIFA. Oh, dari Kak Excel gimana nih? Kerjanya mah
lebih Kok main game? lebih apa namanya, lebih kerjanya di pas WFA, bukan pas WFO. Pas WFO itu malah nggak tahu mau ngapain. Hmm. Oke deh, mungkin aku juga mau nanya nih, Kak itu kan di Tech Studies ya, motivasinya apa tuh di situ? Apa ya Sat? Ya kalau sebenarnya nggak khusus tech studies sih. Dulu gue tuh milihnya bukan tech studies juga, tapi karena direkrutisan jadinya masuk tech studies. Kalau dulu kan kalau motivasi masuk BP kan dulu gue di senator, tim senator. Jadinya kan ngeliatin proker-proker BP bagus juga nih. Nah terus kemarin sempat jadi tim suksesnya Alfi juga kan. Nah makanya milih jadi direktur gitu. Terus akhirnya direkrutisan deh. Oke, oke. Berarti seperti, ikhlas gak nih disuruh Kak Isan? Namanya juga hidup ya, nggak apa-apa. Oke Aku deh. percaya sama itu bisa megang tekstur sih gitu. Siap. Bijak banget ya. Dia kayak bapak kayak off mic gitu. Kalau Kak itu merasa apa hal yang harus masih jadi tantangan dan bisa dikembangin lagi di Tech Studies itu apa? Manajerial sih, Oh, manajer. kayaknya tentang orang-orang, psikologi. Kayak gitu lah. Kalau tentang kajian mah udah lumayan, ya bukan jago sih, sudah kebiasa. Karena dulu juga di tim senator sama dulu tuh, kalau dulu tuh pas zamannya Greg, mungkin angkatan 2017 jadi BP kan juga ada namanya kajian nasional. Dulu gue magang di situ, terus di senator juga jadi tim kajian. Jadinya lumayan udah tahu cara buatnya lah istilahnya. Oke, oke. Keren sih. Ternyata pengalaman di magangnya membantu gitu ya, Kak? Ya lumayan. Oke deh. Kak Raisal. Halo, Kak. Halo, sorry, makan. Gak pesan. Ini mic-nya kedengeran banget sih, high quality nih. Dia kayak ASMR gitu. Oke, kalau Kak Raisal, KP di mana dan ngapain tuh, Kak? Sekarang saya KP di Telkom Corporate University. Jadi dia itu kayak, ya kasarnya kampusnya Telkom lah ya, tapi Telkomnya Telkom Korporat, bukan Telkom Value. Di sini tuh pusat risetnya Telkom. Jadi kalau sekiranya mereka ada ide, terus mau mereka coba sesuatu itu, mereka lakukannya di sini. Nah, kalau pertanyaan ngapain, saya juga bertanya itu. Saya ngapain ya di sini? Di mana itu? Di Bandung juga kan? Di Bandung, ya, di Gerlong. Oh, dekat lah ya. Itu. Kalau Kak Raisal, motivasinya apa nih di skill development? Motivasi skill dev ya. Sebenarnya selama yang magang magang himpunan sebelumnya itu saya gak bisa begitu aktif kan ya, karena ya ada kesibukan dan sifatnya kan online ya. Jadi jatuhnya saya malah milih untuk ngambil kerjaan-kerjaan lain. Alhasil gak begitu merhatiin yang bidang kan ya. Nah begitu sekarang ada kesempatan untuk daftar, yang ngelihat ada skill dev. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ada skill dev beneran. Jujur ini Wak, belum tahu ada skill dev. Jadi waktu ngelihat itu pendaftaran, oh ada skill dev ternyata. Kayaknya cocok deh, kan saya juga hobinya memang melatih-latih ya skill-skill gitulah. Dan kemudian alasan lainnya juga karena ya selama saya kerja sampingan coba ikut-ikut proyek di sana sini, ada banyak banget hal yang
kita itu nggak dipelajari sama sekali, bukan nggak dipelajari sama sekali ya, jarang disebut di kelas, di kuliah, selama di kampus itu, tapi bahkan hanya mengetahui aja itu sangat membantu di dunia kerja tuh. Nah, ini tujuan utama saya pengen jadi di skill dev itu saya pengen nyebarin ilmu-ilmu yang kayak gini, yang sebenarnya kita nggak harus menguasai, nggak harus ahli, yang penting kita tahu aja, karena ini akan sangat membantu nanti di dunia kerjanya gitu. Jadi ternyata sekedar tahu aja itu udah bantuin banget ya, Kak? Iya. Ininya apa, hashtagnya apa ya? Hashtagnya itu apa sih, lupa sih. Expertise imperative. Ya. Expertise imperative. Itu artinya gitu. apa? Artinya tuh expertise yaitu keahlian, dan imperatif dalam maksud wajib atau harus. Jadi keharusan dalam keahlian. Itu maksudnya adalah setiap orang itu harus memiliki keahlian tersendiri. Ini sebagai bentuk ya pengabdian kepada masyarakat ya, enggak juga sih, kepada diri sendiri atau ya kalau lu nggak punya keahlian, lu mau hidup jadi apa gitu. Iya, benar-benar. Gitu ya. Selalu mulai dengan diri sendiri ya, Kak. Yep. Oke. Mungkin kekeosan di skill dev apa kira-kira, Kak? Atau enggak usah skill dev deh, sekarang yang lagi Kakak rasain kayak ada tantangan gak nih? Tantangan di mana nih, di pelaksanaan skill dev atau kuliah atau apa aja sih sebenarnya? Kalau di skill dev ada nggak? Tantangannya. Kalau di skill dev ya, jadi kan salah satu keinginan saya itu skill dev ya bisa mengembangkan keahlian mahasiswa TF secara keseluruhan, tapi ya salah satunya adalah dengan mengadakan kayak event atau acara pelatihan gitu. Cuman masalahnya adalah saya gak punya pengalaman menyelenggarakan yang kayak gitu secara offline, dan anggota yang sekarang ada juga nggak punya. Jadi kedepannya kalau sekiranya yang skill dev kedepannya mungkin bisa bikin ya pelatihan secara offline kayak gitu yang memang benar-benar terencana. Gitu ya. Kendalanya di itu ya, pelaksanaan biar yang lebih efektif buat para anggotanya ya. Oke, aku lanjut ke Kak Enrico. Yang dari tadi nih kayaknya teman-temannya pada bilang paling ngerti kafenya apa. Emang kafenya itu ngapain, Kak? Di ini ya, kalau nggak salah di PLN ya? Iya, oke. Saya nih kalau itu saya tuh masuknya itu di bidang teknik, subbidang SCADA dan otomasi. Nah, kalau dilihat dari laporan-laporan KP yang berada di subbidang yang sama, harusnya kerjaannya tuh ngelakuin telemetering. Itu maksudnya itu kayak melakukan pengukuran pembangkit melalui alat di pusat ini, di kantornya di unit induk. Jadi kayak nggak usah ke pembangkit, langsung dari unit induk udah ada datanya. Terus tinggal melakukan pengukuran di situ. Nah, tapi itu di reserve buat anak elektro. Nah, itu anak teknik fisika. Nah, pas masuk tuh nggak ada yang paham tuh teknik fisika apaan. Kayak bahkan pas ditanya jurusan apa, teknik fisika, oh fisika. Aduh. Nah, itu kan udah biasa lah ya. Terus bahkan ada yang sempat bahkan kebanyakan udah yang langsung asumsi aja teknik apa? Mas itu teknik elektro mana ya? Oh, teknik fisika, Pak. Nah kan, terus kayak, oh bukan teknik elektro, gitu kan, pada kaget gitu. Soalnya emang PLN itu rata-rata teknik elektro, stay lah, intinya stay. Bahkan mentor gue stay ITB juga, jadi pada bingung juga. Nah, jadi pas itu kita gaweannya itu macem-macem, maksudnya kayak nggak ada yang terarah gitu loh. Cuman paling pas udah pertengahan akhir Juni menuju awal Juli baru dikasih arahan gaweannya, itu disuruh membuat bot alarm untuk setiap kali. Jadi kan kalau di pembangkit itu ada namanya trafo, dan trafo ada circuit breaker, itu kayak bisa trip kalau misalnya ada lonjakan tegangan gitu di pembangkitnya. Nah, itu kalau misalnya ada suatu namanya trip ya, jadi putus gitu arusnya, itu dikasih alarm, notifikasi di WhatsApp. Wih. Okay. Nah, masalahnya itu konsep apa? Ilmu yang dipakai tuh nggak ada di TF sama sekali. Kayak
kita tuh belajar tuh full googling gitu. Bahkan kok ketika saya tanya ke mentor, Pak ini konsepnya gimana ya? Nah dibilang, ini coba buka ini. Nah saya kira buka file kan ya, buka file, buka folder. Enggak anjay, buka Google. Sorry. Buka Google gitu. Jadi kayak buat apa saya belajar 3 tahun tadi fisika, padahal ya kan Google gitu. Jadi emang benar-benar apa ya, bukan maksudnya kita kuliah 4 tahun gak ada gunanya, cuman ya ketika masuk kita kuliah kerja kita harus siap-siap untuk belajar banyak hal baru gitu. Nah, terus itu kan singkat cerita itu udah selesai gaweannya. Nah, saya sekarang selama seminggu ke belakang, bahkan bisa dibilang hampir 2 minggu lah, 2 minggu ke belakang itu saya benar-benar gabut banget, nggak dikasih kerjaan apa-apa. Dan sebenarnya saya oke aja nggak dikasih kerjaan, cuma yang bikin saya sebel tuh, saya tempatnya di Bekasi, kantornya di Gandul Depok. Nah, itu saya tuh bisa saya langsung berangkat dari Bekasi ke Gandul, cuma tuh macetnya minta ampun dan itu tolnya tuh nggak murah. Semurah-murahnya paling keluarin duit mungkin 30.000 dan itu baru 1 kali perjalanan. Jadi kalau balik 60 ribuan gitu kalau pakai mobil pribadi, pakai tol. Nah, jadi mentok-mentok harus ada mobil jemputan PLN yang berangkat bolak-balik antara kantor cabangnya di Bekasi dan kantor di Gandul Depok. Masalahnya itu nggak dapat free listrik, token aja nggak dapat, Cok. Token aja nggak dapat. Nah gitu, jadi mobilnya itu berangkat dari jam 6.15 dan saya perjalanan tuh setengah jam dari rumah ke kantor cabang Bekasi. Dan itu saya tetap harus mandi, bantu orang tua masak gitu-gitu. Jadi saya bangun tuh setiap hari ya, jadi Senin sampai Jumat saya harus berangkat ke kantor tiap hari. 4:30 bangun. 5:30 pagi bangun, terus pulang jam 4, nyampe rumah jam 7 malam. Dan itu tiap hari, dan itu datang sia-sia soalnya udah gak ada kerjaan lagi. Jadi datang cuman buat ngegabut doang. Nah, makanya jadi sebel kan. Jadi untuk sekarang jadi kemarin saya sama teman saya tuh janjian. Ya namanya Revaldi ya. Nah, jadi Revaldi ada Revaldi dia ada apartemen di situ, dia bisa. Nah, saya dari mentornya kalau misalnya ada gawean, saya biasanya hampir nggak ada gawean. Nah, ini saya hari ini UBFH dapat kabar suruh datang besok karena ada gawean. Bayangin minggu ke belakang nggak pernah ada gawean, sekali saya di rumah ada gawean buat besok. Kayak sembelin gak sih gitu loh. Ya udah jadinya ini ya besoknya tetap mau bolos sih, bodo amat. Soalnya paling rencananya yaitu kayak pakai TeamViewer atau apa gitu, nanti paling bajak laptop ini gitu. Oke. Ya jangan ditiru ya. Enggak ya jangan ditiru ya. Tapi itu cerita jahilan KP guys. Itu kalau balik dari sana ke rumahnya naik apa, Kak? Sama, naik mobil jemputan dari Gandul ke kantor cabang di Bekasi, baru di situ naik mobil dijemput sama orang tua pulang ke rumah. Oh gitu. Nah, itu Bekasi tuh macet banget, jadi kayak dari kantor ke Bekasi itu 1,5 jam, dari Bekasi ke rumah itu 1,5 jam lagi, jam di perjalanan. Dan itu kayak gitu, sampai 2,5 gitu. Lewat tol Jor nggak sih itu? Nggak ya? Iya, lewat tol Jor. Oh, lewat tol Jor. Iya kan, aku anak Bekasi juga soalnya. Oh, anak Bekasi, udah tahu ya. Iya. Itu tol Jor turunnya di dekat Metropolitan Mall. Oh, wah lumayan. Bilang gak ada yang dipelajarin di TF, jadi harus terus nanya ke mentor, suruh Google. Emang kalau teman-teman dari teknik elektro yang lainnya juga kayak gitu. Nah, teman magang sana. Kalau teman magang sana, nah kalau ini ya, kalau mungkin kalau ada yang lain, kebetulan ada juga anak ITB di situ, tapi mereka beda bidang, mereka beda subbidang. Mereka tuh di perancangan sistem. Jadi mereka tuh secara ringkas mereka tuh gawean itu kayak mempersiapkan untuk kedepannya kira-kira perancangan listrik mau kayak gimana, kira-kira distribusi beban mau kayak gimana. Nah, itu mereka jurusan itu tenaga listrik, jadi kan udah sesuai kan ya sama jurusannya. Dan itu banyak itu ilmu yang dipakai, mereka bisa pakai gitu. Nah, mungkin sebenarnya kalau saya agak ralat dikit ya apa yang saya bilang tadi ya. Jadi sebenarnya tuh ini gak banyak, iya sih kayak hampir gak ada yang dipelajarin. Cuman mungkin kalau konsepnya tuh ada yang dapat gitu, kayak contohnya ini kan ya kalau SKADA kan ada diajarin di LTF ya. Gak tau lah LTF atau lab IK ya, lupa. Kayak di lab IK deh. Nah, itu kan mungkin ada diajarin, tapi itu kayak konsep umum banget. Dan itu ujung-ujungnya kita nggak pernah ngoprek SKADA-nya. Nah, mungkin beberapa yang ada yang kepake,
mungkin kayak Pengcom, tapi bukan bahasa Python-nya, tapi lebih ke konsep pemrogramannya, itu kepake. Terus kayak kita kalau di kalian tahu mata kuliah pilihan IoT, Industrial Internet of Things, itu diajarin tentang database, nah itu kepake. Tapi ya itu, jadi ujung-ujungnya tuh karena kita hanya belajar kulitnya doang, kita nggak pernah belajar detail, sedangkan ini kebanyakan tuh ilmunya ilmu yang sudah agak detail. Jadi ya itu, kita harus googling semua. Cuman mungkin yang untungnya kita belajar di teknik fisika itu karena kita udah belajar dasarnya, kita tahu apa yang mau di googling gitu loh. Nah itu mungkin untungnya sih yang aku bilang. Nah. Jadi setidaknya kita yang generalis sudah tahu menyempitnya tuh di mana gitu ya Kak? Ya, jadi ya apa ya? Mungkin kalau misalnya yang lain yang belajar udah mendalam ke satu hal, kalau disuruh ke hal lain mungkin nggak tahu mau mulai dari mana ya. Nah, mulai dari mana gitu loh. Mulai dari mana belajar? Oke, sip. Keren insight-nya. Oke, kalau dari Kak Axel, menurut Kak, KP-nya gimana tuh? Ya, biasa aja ngerjain dokumen, dan seterusnya kerjaan kantoran lah, kerjaan dokumen doang. Oh gitu. Aku mau nanya Kak Axel sih, tadi motivasi dalam product and innovation development tuh apa? Nggak ada sih. Kalau mau jujur, aku waktu mau oprek tuh mikirnya Agdev kan. Mungkin mau lanjut di Agdev lagi. Cuman ada temanku yang pengen Agdev, terus aku di chat Ihsan, mau nggak jadi director ini. Aku tanya ngapain aja, terus dijawabin ini. Oh, kayaknya cocok, ya udah. Gitu aja. Oke. Product and Innovation Development kan disingkatnya jadi PID tuh. Itu PID tuh diniatin biar kayak PID ala-ala kontrol otomatik gitu, proportional integral derivative, atau emang nggak sengaja jadi PID, Kak? Ya ada unsur kesengajaannya juga. Soalnya kalau apa sih, divisi lain kan enak nyingkatnya kayak academic development, ADEV singkat. Kalau product and innovation development kan kepanjangan, ya udah PID aja. Berarti kebetulan ya? Kebetulan. Oh, sekalian sengaja gitu. Biar TF banget. Buat Kak Axel mungkin dibandingin sama dulu di Akdev, terus sekarang di Humdev. Di Humdev tuh yang bikin nyaman apa, Kak? Cowok semua sih, jadi kalau ngobrol guyon lebih nyambung. Kalau dulu kan di Akdev itu aku satu-satunya manajer yang cowok di departemen itu. Nah sekarang cowok semua, jadi lebih enak aja ngobrolnya. Bisa rumpi kalau dulu sama ibu-ibu gitu kan, bisa rumpi. ini loh kerjaannya. Ya, cuma kan ada, ya sering rumpi juga. Cuma kan ada guyonan yang nggak bisa nyambung kalau sama cewek. Ya. Relatable sih itu pasti. Kalau kekeosan Kak Axel yang sekarang lagi Kak Axel ini alamin apa, Kak? Tantangan gitu? Ya soal PID kan dibanding Akdev tuh dia keberjalanan prokernya tuh lebih banyak bergantung sama pihak eksternal. Kayak contoh HMFTOP, kita bergantung sama demand dari klien, terus aja sih HMFTOP, terus guru nggak internal. Ya, guru juga ada sedikit internal, ada sedikit eksternalnya. Cuma ya itu sih, jadi karena kita bergantung sama eksternal, jadi nggak semua variabel tuh nggak bisa kita kendalikan semua. Nggak kayak di Akdev. Kalau di Akdev kan semua variabel bisa kita kendalikan. Itu sih tantangannya. Oke. Ya, aku mau tahu nih harapan buat HMFT untuk 1 tahun ke depan dari kakak masing-masing. Mungkin bisa mulai dari Kak Iwan. Oke, agak kaget ya di 7 pertama. Keren banget. Harapan buat HMFT ya ke depan ya. Sebenarnya sederhananya sih gini ya. Kebetulan kan kita bakal masuk, bukan bakal ya, sebenarnya udah ya, kita lagi transisi kan dari online ke offline lagi gitu, dan memang tantangan itu banyak. Kayak misalkan gua atau mungkin beberapa teman-teman lain di sini tuh ngerasa udah nyaman banget di online nih, kita bakal pindah ke offline.
Terus kayak banyak banget yang harus kita lakuin ulang karena di kepengurusan sebelum Alfi kita kan online semua ya. Jadi istilahnya ada banyak hal adaptasi. Jadi mungkin harapannya semoga MFT bisa beradaptasi dengan baik ya, bisa transisinya lancar juga. Apalagi kan banyak banget proker yang diharapin bisa berjalan secara offline tahun ini. Kayak misalkan sekolah-sekolah kan sekarang udah offline lagi ya. Nah itu jadi itu kan udah sekitar 2 tahun lah berarti online sekolah-sekolah gitu. Dan sekarang offline lagi. Dan tentunya proker BP juga yang lebih kompleks daripada sekolah-sekolah karena 1 tahun perjalanannya, transisinya bakal lebih ribet lagi sih. Jadi paling harapannya semoga masing-masing direktorat ya mungkin ya, masing-masing vice presiden juga tuh bisa melaksanakan transisi itu dengan baik gitu. Karena buat gue sendiri transisi itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Karena kebetulan ini jadi panjang nggak apa-apa ya, sorry ya. Jadi karena kebetulan kan di Profdev sebelumnya tuh semuanya online gitu. Dan sekarang Profdev itu bakal masuk ke ranah offline dan banyak banget penyesuaian yang harus dilakuin. Dan menurut gue direktorat lain juga pasti punya tantangan yang sama. Jadi ya paling harapannya biar semuanya bisa berjalan lancar, biar semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Karena ini semua kan untuk HMFT. Begitu. Oke, keren banget sih. Yang penting ini ya, semoga kita semua bisa lebih apa ya, adaptasi terhadap transisi itu lebih baik lagi ya, Kak. Ya, betul. Intinya sih itu. Oke. Kalau Kak itu gimana, Kak? Bisa jawab nggak sekarang? Kayaknya lagi AFK ya. Oke, ini deh, Kak Raisel. Harapan ya. Apa ya? Saya bukan orang yang banyak berharap sih. Kok jadi baper gitu? Harapan untuk MFT. Siwa. Tuh, itu bener tuh. Kalau nggak ada harapan nggak bakal kecewa tuh. Nggak salah Quote of the day. sih. Gimana ya? Harapan untuk HMFT. Nggak jauh beda sih sama Isan. Sekarang kan kita udah mulai transisi balik ya ke offline. Harapan utama saya ya mungkin untuk interaksi antar mahasiswa yang lebih erat ya, karena ya selama online ini kan sulit untuk menjalin hubungan baru kan ya, karena ya namanya juga online. Di kelas juga orang tidur semua. Interaksi Realitanya paling gitu lewat ya. chat. Jadi ya untuk bikin hubungan baru sulit gitu ya. Harapannya dengan transisi kembali menjadi offline atau hybrid itu ya akan lebih mudah untuk ya punya koneksi baru, untuk lebih dekat lah secara untuk semua anggota himpunan menjadi lebih dekat, untuk bisa ya enjoy kuliah bersama atau menderita kuliah bersama, ya tergantung itu bagaimana perspektif Anda terhadap kuliah. Selalu menderita by the way. Iya. Kok Gitu. hopeless gitu harapannya. Oke, Kak Raisal, kalau Kak Enrico gimana nih, Kak? Oke, jadi harapan buat HMFT sih. Kak Enrico. Ya, dengeran kan ya? Halo. Ya, kedengeran. Oke. Iya, kedengeran, Kak. Jadi harapan buat HMFT, oke, mungkin selain yang ini ya, selain masalah kita harus beradaptasi ke transisi balik ke offline ya, paling ini sih, paling kalau satu hal yang gue rasa bisa HMFT lakuin lebih gitu ya menurut gue ya, ini paling dari pengalaman gue ya sih, itu mungkin pendekatan ke ini sih, pendekatan ke mas saya sendiri sih. Jadi gue rasa tuh kebanyakan kita tuh pendekatan mentok-mentok pakai IG gitu kan, ya berkembang Lentera, HMFT punya kita, hmft.itb gitu, ya kan hmft.itb atau underscore, lupa gue. Nah pakai itulah, pakai pakai sosmed gitu. Sedangkan bisa aja kayak ya sama mungkin Line gitu kan ya, kita nge-share info ke Line gitu ya. Sedangkan gue rasa tuh bisa aja kayak kita tuh mungkin bisa melakukan pendekatan yang mungkin lebih personal gitu ya. Ya dan itu gue lihat sih kayak beberapa direktorat udah mulai mengimplementasikan pendekatan personal gitu ya. Contohnya Hobbies and Interest Development itu kan ada salah satu program itu ngebikin grup lain gitu buat ya orang dengan minat yang sama, terus suka mengadakan kegiatan bersama gitu kan. Nah itu kan
udah mulai ada. Nah, jadi harapan gue itu mungkin buat HMFT akan lebih personal ke masanya supaya masa memiliki sense of belonging, merasa bahwa dia di-care oleh HMFT, dipedulikan dan diajak untuk berkembang oleh HMFT supaya ya ketika mereka lulus wisuda atau sudah tidak menjadi anggota yang aktif lagi, ya mereka ini mungkin ada rasa terima kasih lah gitu dari HMFT karena telah dibantu atau telah dibimbing oleh HMFT sehingga ya suatu kelak nanti ketika mereka sukses ya mereka dapat give back ke HMFT kayak gitu. Jadi harapan gue kurang lebih seperti begitu. Berarti kayak ini ya, ditingkatkan lagi reaching out-nya itu ya, Kak? Ya, make it more personal lah setidaknya. Oke. Itu penting sekali sih untuk situasi kita yang sekarang ini online. Oke. Kalau Kak Excel apa, Kak? Kayak lebih ke masuk kan ya suaraku. Masuk. Menyampaikan aja sih ke masyarakat umum, ke mahasiswa PTB seberapa kerennya TF. Ya, aku harap TF bisa ngelakuin itu lah. Walaupun sebenarnya itu lebih ke tanggung jawab prodi ya, bukan tanggung jawab HMFT, tapi kan HMFT lebih dekat secara sosial sama mahasiswa. Karena jujur dulu aku even setelah masuk TF tahun kedua, aku nggak tahu ntar bakal jadi apa. Kayak aku nggak tahu kenapa aku harus belajar matrek, kenapa aku harus belajar mencari nilai eigen, kenapa harus belajar Laplace dan sebagainya. Cuma begitu aku mau tahun ketiga, selesai tahun ketiga, mau tahun keempat kayak, oh ternyata kita belajar matrek tuh buat ini, kita belajar cari nilai eigen buat ini. Ternyata bisa benar-benar ada pengaplikasiannya di dunia nyata dan ya menurutku kayak keren aja gitu. Ya itu sih. Berarti lebih kayak nunjukin kalau teknik fisika tuh berguna banget gitu ya, Kak? Iya. Ya itu. Oke, terakhir dari si Vice President, apa nih harapannya buat HMFT? Kalau ada nama Vice President harus bijak gitu nggak? Atau boleh asal-asalan? Ya sebenarnya singkatnya sesuai mood aja, Kak. Ya sesuai hashtag yang aku bawakan, still developing human. Balik lagi ke belakang kemarin, maksudnya aku membawa kembali hashtag yang dibawa sama kepengurusan sebelumnya gitu. Jadi developing human, harapannya dengan adanya bidang ini, human development, baik internal HMFT maupun eksternal HMFT bisa merasakan impact dari proker-proker yang kita lakukan gitu. Sebenarnya kalau kalian sadari ya, kalau misalnya kalian baca satu postingan aja di berkembang dengan HMFT itu ada delta pengetahuan yang bisa kalian dapat dari postingan itu. Misalnya di wireless technology yang kemarin dibikin sama Raisa, terus yang My Pertamina. Jadi kita bisa tahu kalau ternyata di Pertamina itu sebenarnya di pom bensin itu sebenarnya boleh nggak sih mengaktifkan HP gitu, dengan di situ kan kita dapat pengetahuan baru ya, walaupun nggak sesignifikan itu. Tapi dari itulah si delta pengetahuan itu yang membuat diri kita berkembang. Jadi secara nggak langsung berkembang HMFT Human Development udah membuat orang-orang yang menyimak postingan kita juga udah berkembang, bisa mengembangkan orang-orang yang menyimak postingan kita secara nggak langsung kayak gitu. Secara singkatnya ya itulah, semoga apa yang dibawa sama bidang ini bisa terjawab di akhir kepengurusan nanti. Ya, jadi sepertinya semoga impact dari sosial media memberikan insight dan motivasi gitu ya untuk berkembang ya, Kak. Sama kayaknya sih agak-agak dibau promo berkembang.hmft nih. Boleh dipromoin. Ya gitu, teman-teman jangan lupa ya follow IG berkembang.hmft. Tidak hanya berguna buat masa HMFT atau teknik fisika, tapi buat masyarakat umum kayaknya juga cukup berguna ya, Kak? Ya emang sebenarnya tujuannya nggak tertutup ke internal HMFT, kita juga fokus ke eksternal ya. Yap, betul. Oke, para kapten, kita sudah sampai di akhir episode. Banyak banget insight baru nih para developers himpunan kami ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat. Aku Ashila pamit undur diri. 133, this is your captain signing out.
and see you on the next podcast. Oke. Dadah.